Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu kader kesehatan yang luar biasa, peserta pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan. Setelah tadi kita berbicara tentang bagaimana menolong yang patah kaki dan tenggelam. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana cara menghentikan perdarahan. Nah, biasanya perdarahan itu diakibatkan oleh luka, ya, oleh luka. Nah, kira-kira nih saya ingin dengar pendapatnya nih. Jenis-jenis luka itu akibat apa saja yang bisa mengakibatkan perdarahan? Wah, udah nggak sabar nih, Bu. Sabar. Kena pisau, Pak. Kena pisau. Baik, ada lagi? Kena paku. Kena paku. Nah, terus ada lagi? Pecahan kaca, Pak. Pecahan kaca. Nah, kena pisau biasanya kapan, Bu? Di mana? Waktu di dapur ya, Pak. Waktu ya. di dapur. Sedang apa, Bu? Potong ayam gitu. Oke, suka motong ayam ya, Bu ya. Ayam, sayuran, Ngelamun gitu, Pak, ya. ngelamun karena mikirin apa gitu ya. Akhirnya kena. Iya. Ya, oke. Kalau kaca mungkin di mana, Bu? Oh, paku di mana, Bu? Di jalan. Oh, di jalan, lagi jalan Di gitu. jalan. Dus kena paku gitu ya, akhirnya luka juga. Kalau Ibu pecahan kaca, Kalau lagi nyuci gelas gitu kan, Ya. ada kesenggol atau gimana Ya. gitu nggak sengaja, akhirnya pecah. Gitu. akhirnya pecah Kena- dan kena tangan atau kena tangan kaki. atau kena kaki. Iya. Jadi mengakibatkan luka perdarahan. Itu jenis-jenisnya. Nah, kalau sudah terjadi luka misalkan di tangan, tadi kena pisau, ada luka perdarahan tuh. Apa yang harus kita lakukan? Segera dihentikan. dihentikan. Baik, dari Mas Ajam harus dihentikan katanya. Betul. Nah, kenapa harus dihentikan? Ya, karena kalau tidak segera dihentikan bisa mengakibatkan lemas, kekurangan cairan, Terus pusing. Kalau sudah lemas, pusing biasanya apa? Oh, pingsan. Nah, setelah pingsan bisa saja kalau benar-benar darahnya banyak yang habis bisa saja mengakibatkan kematian ya. Jangan sampai terjadi mudah-mudahan ya. Nah, itu berarti kalau terjadi perdarahan harus dihentikan. Bagaimana cara menghentikan perdarahan biasanya Bapak dan Ibu? Iya, Pak. Dengan cara dikasih getah pisang. Dengan cara pakai apa, Bu? Getah pisang. Oh, nebas pisang, getahnya dikucurin sama itunya, sama lukanya. Oh, begitu ya. Baik, ada lagi biasanya, Ibu? Cara tangan diangkat ke atas. Oh, tangannya diangkat supaya berhenti, terus diangkatin gitu ya. Oke, supaya berhenti. Oke, ada lagi pendapat yang lain? Dibalut Baik. dengan kain. Oh, dibalut sama kain. Good ya. Oke. Nah, cara menghentikan perdarahan itu tadi biasanya memang di lapangan seperti itu ya, di kampung sama getah, sama diangkat supaya berhenti ya. Mungkin gaya gravitasi gitu ya. Biasanya air kan ada di bawah gitu ya. Terus ada yang dibalut. Nah, Bapak dan Ibu, ya kali ini akan berbicara tentang bagaimana cara menghentikan perdarahan yang sesuai dengan standar ya. Yang pertama adalah kalau misalkan ada lukanya di sini, ditekan dengan jempol atau dengan tangan kita. Nah, terus kalau ditekan dalam waktu yang kurang lebih sekian lama, masih terjadi perdarahan pas dibuka. Lalu yang kedua, dibalut dengan kain. Ya, dibalut dengan kain. Nah, setelah dibalut dengan kain, masih ada perdarahannya. Yang ketiga adalah ditekan dan dibalut. Nah, ditekannya dengan apa, Kang Rubas? Kan ada jempol kita dilepas. Nah, pakai kain yang dibikin bulatan, ya. Setelah itu disimpan bulatannya di sini, lalu dibalut. Jadi, bagaimana cara menghentikan perdarahan? Satu, ditekan. Yang kedua, dibalut. Yang ketiga, dibalut dan ditekan. Bisa dipahami? Baik, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.